Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan Bapak Ibu jamaah salat subuh yang telah berhadir, dan mudah-mudahan kehadiran kita dibalas dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita yang lalu kita mulai membahas di dalam bab anjuran untuk memberi makan sekaligus ancaman kepada mereka yang tidak pernah atau tak mau memberi makanan. Kita sudah baca hadis yang pertama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, mana Islam yang paling baik? Maksudnya mana perbuatan dalam Islam yang paling utama? Maka Rasulullah mengatakan, amalan yang paling utama dalam Islam adalah tut'imut ta'am, engkau memberi makan, wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam baik kepada yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, itu pelajaran di minggu yang lalu. Kita lanjutkan berikutnya. Hadis dari Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati ghurafan. Kata Rasulullah, di dalam surga itu ada kamar-kamar. Jadi dalam surga ada ruangan-ruangan. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Kamar-kamar itu, kata Rasulullah, kalau dilihat dari luar maka dia tembus pandangan ke dalam, dan kalau dilihat dari dalam maka tembus pandangan keluar. Nah, ini pertama sekali Nabi menggambarkan tentang keindahan ruangan-ruangan atau rumah-rumah di surga. Kita tahu bahwa kita semua kalau diizinkan oleh Allah masuk surga, maka salah satu kebahagiaan adalah semuanya mendapatkan rumah-rumah tempat tinggal. Dan rumah-rumah itu
dibuat oleh Allah bukan dengan bahan biasa, tetapi memang tidak ada tamsilannya di dunia. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan rumah tersebut dindingnya terbuat dari emas dan perak, lantai-lantainya terbuat dari mutiara, terbuat dari jamrud, permata. Jadi Nabi menyebutkan keindahan-keindahan yang sebenarnya itu pun tidak sebenarnya, yang sebenarnya melebihi daripada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi begitu indahnya rumah di surga. Kita melihat rumah orang kaya saja kita takjub. Melihat rumah orang kaya di dunia begitu menakjubkan, apalagi melihat istana. Nah, jadi rumah di surga ini lebih indah, lebih besar daripada istana-istana yang ada di dunia. Istana saja luar biasa keindahan yang dibuat, apalagi rumah di surga. Jadi besarnya rumah ini melebihi besarnya istana. Lalu bahasa Nabi, kalau engkau melihat dari dalam tembus keluar, kalau engkau lihat dari luar tembus ke dalam, itu bukan bermakna rumah-rumah itu bisa dilihat oleh selain penghuni rumah. Itu hanya bahasa untuk menggambarkan tentang begitu indahnya rumah tersebut sampai-sampai transparan. Jadi salah satu metode bangunan hari ini adalah metode bangunan transparan. Rumah-rumah kaca itu kan menjadi model hari ini, Pak. Jadi Nabi ingin menggambarkan keindahannya. Dan ini juga menjadi salah satu perkara yang dirindukan oleh orang-orang yang menginginkan surga. Nah, nanti kalau dalam hadis yang lain, di setiap rumah itu punya kamar-kamar, dan kamar-kamarnya seluas mata memandang. Jadi kamarnya bukan 3x4, bukan 4x5, tapi seluas mata memandang. Begitu disebutkan dalam hadis yang lain. Bayangkan bagaimana luasnya rumah di surga. Kalau kamarnya saja seluas mata memandang, bagaimana dengan rumahnya? Dan di setiap kamar itu diberikan oleh Allah bidadari. Kalau bagi para syuhada, maka diberikan 70 bidadari, otomatis mempunyai 70 kamar. Dan jangan fikir kamarnya berdekatan seperti di hotel-hotel berdampingan, tidak. Satu kamar seluas mata memandang, satu kamar diisi dengan satu bidadari, maka itu bagaikan satu istana yang berada di dalam istana. Jadi banyak hadis-hadis yang menggambarkan keindahan surga. Kenapa Nabi mampu menggambarkannya? Karena Nabi sudah melihatnya. Namun Nabi tak bisa menggambarkan dengan sempurna. Jadi semua yang digambarkan oleh Nabi itu adalah gambaran yang hanya mampu ditangkap oleh kemampuan akal manusia. Yang sebenarnya tidak begitu. Sebenarnya lebih dahsyat. Karena surga itu disiapkan kepada kaum mukmin, kata Allah, fima ainun ra'at, yang tak pernah dilihat oleh manusia, wala uzunun sami'at, tidak pernah didengarkan oleh telinga, wala khatarat bibalin, dan juga tidak pernah terfikirkan, tak pernah terlintas di dalam pikiran manusia manapun. Jadi hadis Nabi itu sudah cukup menggambarkan apa yang Allah katakan tentang surga.
dan neraka, juga apa yang Nabi gambarkan tentang surga dan neraka, itu bukan yang sebenarnya. Jadi tidak ada yang bisa digambarkan yang sebenarnya. Kenapa? Karena kalau digambarkan yang sebenarnya, tidak ada tamsilan yang sanggup kita jangkau. Tidak ada tamsilan di dunia yang sanggup kita bayangkan. Kalau kita membayangkan bidadari, itu kita selalu salah. Selalu salah. Bergambaran bidadari itu tidak ada yang benar di dunia. Kalau kita tinggal di Indonesia, lalu kita membayangkan bidadari, maka kita akan melihat seorang perempuan yang mungkin berada di daerah tertentu, yang mungkin keturunannya keturunan orang cantik-cantik misalnya. Jadi satu suku akan melihat dan memberi tamsilan, cantik itu kayak orang apa begitu, kayak orang Bandung atau kayak orang Aceh misal, itu cantik. Orang Aceh membayangkan cantik, dia tunjuk lagi tamsilannya seperti orang ini gitu. Di Indonesia karena cantik itu relatif, maka untuk mengetahui kecantikan kita, kalau terbang ke Arab, maka kita lihatlah wanita-wanita Arab, ternyata keturunannya keturunan orang-orang yang cantik. Di situ kita mulai membayangkan ternyata bidadari di Indonesia masih jauh dengan bidadari di Arab. Misal contoh kita, makanya kami ketika mau berangkat ke Mesir itu pelatihan dulu di Jakarta 40 hari. Salah satu dosen lulusan Mesir itu mengatakan, kalian nanti kalau ketemu dengan perempuan Mesir, kalau perempuan Mesir itu berjalan 2 orang, yang cantiknya 4 orang. Jadi saya bingung, semua bingung bagaimana perempuan Mesir jalan 2 orang, cantiknya 4 orang. Ternyata beliau menyambung, bayangannya pun cantik katanya. Jadi bayangan dari 2 orang ini pun cantik. Jadi begitu mulai membandingkan kecantikan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu orang-orang Mesir membayangkan kecantikan itu bukan di negara mereka. Mereka akan mengatakan itu di negara-negara Spanyol, Masya Allah kecantikan luar biasa, dan terus saja. Tapi ada tamsilan, ada bayangannya. Jadi kita masih bisa membayangkannya. Kalau surga dan isinya, rumahnya, kebunnya, sungainya, kata Nabi, tidak pernah terlintas di pikiran. Tidak pernah terlintas di pikiran. Maksudnya apapun yang engkau bayangkan itu bukan surga. Kecantikan apapun yang engkau bayangkan terhadap seorang bidadari, itu bukanlah bidadarinya. Apalagi Allah mengatakan bidadari di surga itu ka'amsalil lu'lu'il maknun, dia seperti mutiara-mutiara yang disegel. Maknun itu dijaga, tidak pernah dibuka. Berarti bidadari itu tidak pernah dilihat, tidak pernah disentuh, tidak pernah bisa dibayangkan. Itulah istri-istri orang-orang mukmin di surga, dan itulah yang mengisi kamar-kamar yang Nabi sebutkan barusan. Berapa kita dapat bidadari Bapak Ibu? Saya tanyanya ke bapak-bapak, berapa setiap kita dapat bidadari kalau kita masuk surga? Kalau syuhada, syahid di medan perang 70 bidadari. Kalau syahid. Kalau tidak syahid tapi ahli ibadah, saleh, ta'an, maka setiap kita mendapatkan zaujatan, kata Nabi. Setiap kita mendapatkan 2 bidadari. Selain bidadari yang kita bawa dari dunia. Mana bidadari dunia? Istri-istri kita. Jadi semua istri kita diketok magic oleh Allah, berubah menjadi bidadari.
kecantikannya setara dengan kecantikan bidadari yang telah disiapkan di surga. Itu belum pergi ke pasar setiap hari Jumaat, karena kata Nabi, penduduk surga nanti pergi ke pasar setiap Jumaat. Dengan begitu kita tahu ternyata di surga pun ada hari-hari yang telah Allah ciptakan, Senin sampai Ahad itu juga berlaku di surga, atau Ahad sampai Senin juga berlaku di surga. Kata Rasulullah, setiap hari Jumaat maka penduduk surga pergi ke pasar. Jangan bayangkan seperti pasar impres yang melabu-labu, kemudian becek. Itu pasar surga. Apakah kita belanja? Tidak ada yang belanja di sana. Semuanya tinggal mengambil. Pergi ke pasar untuk membuat kenikmatan, bukan berbelanja seakan-akan tidak cukup barang di rumah. Jadi untuk apa? Untuk menikmati hari dikumpulkannya semua makanan, minuman, buah-buahan. Jadi bukan tidak cukup barang di rumah. Di rumah kita itu nanti di surga kita duduk di rumah dan kita dihantarkan makan minum setiap kapanpun yang kita inginkan. Walahum ma yadda'un, apapun yang mereka inginkan kuberikan, kata Allah. Dan itu tidak perlu kita tekan bel, tidak perlu menulis di atas kertas baru sampai pesanan 1 jam kemudian, tidak perlu. Tak perlu mengirimkan WA untuk memesan makanan. Jadi bagaimana nantinya? Apa yang diniatkan langsung muncul begitu saja. Makanya Allah mengatakan nanti di dalam surga itu Allah sediakan wa faqihatum mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrim mimma yashtahun. Semua buah-buahan yang engkau pilih tersedia, langsung terhidang, dan semua daging-daging yang engkau inginkan muncul begitu saja. Jadi Bapak Ibu bayangkan, kita tidak perlu lagi mikir masuk kerja setiap pagi, fingerprint keluar jam 5, lalu gaji dipotong. Tak perlu lagi mikir kapan buka lowongan PNS yang baru. Tak perlu lagi mikir kapan P3K diumumkan. Begitulah indahnya hidup di surga. Dan kita semua dilayani, bukan bekerja, bukan mencoba menghidupi diri. Tidak, kita dilayani. Siapa yang melayani kita? Bukan istri. Yang melayani kita adalah anak-anak. Bukan anak-anak kita, tapi anak-anak yang dicipta Allah di dalam surga. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Nanti kita akan dilayani oleh anak-anak yang mukhallad. Wildan mukhallad. Mukhallad itu anak-anak yang tak berubah umurnya. Anak siapa itu? Itu pelayan yang Allah cipta di dalam surga. Yatufu, mereka berkeliling-keliling. Jadi mereka datang ke rumah kita lalu bertanya mau makan apa lagi. Lalu baru setelah selesai diantar satu buah-buahan, dihantar lagi. Nanti dalam tafsir sebutkan, ada hadis yang menyebutkan ketika satu buah-buahan diantar, lalu kemudian dihantar lagi buah-buahan yang sama, lalu kita mengatakan ini kan sudah, tadi barusan sudah kami rasa. Maka anak-anak tersebut mengatakan dicoba dulu, ini rasanya berbeda.
buahnya sama, rasanya berbeda. Satu buah 1000 rasa dan bahkan lebih, dan tak pernah putus dan tak pernah bosan. Apakah kita akan mengatakan, sudah nak ya, tante takut sakit perut? Tak ada sakit-sakit perut di sana, tak ada sakit perut, kerana kita tidak ada hajat, tidak ada buang tidak ada BAB, tidak ada kencing, tidak ada ingus, tidak ada keringat, sempurna. Tak ada lagi asam urat, diabetes, kolesterol, tak ada lagi, sempurna. Begitulah indahnya surga. Maka rindukanlah surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah engkau berharap ampunan dari Allah dan berharaplah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga seluas langit dan bumi. Makanya jangan mikir nanti bahawa kita akan bosan, tak tahu mau ke mana. Iman tak tahu mau ke mana. Mau di Aceh mentang habis dah jalan. Ini di antara kita saja ada yang belum sampai ke Nagan Raya pun belum sampai. Ada yang belum sampai ke Tapak Tuan. Ada yang belum tahu di mana Betung, di mana belum tahu. Di Aceh saja sudah 60 tahun dah habis-habis kita keliling. Surga itu seluas langit dan bumi. Begitulah hamba yang mukmin hidup selama-lama di dalam kenikmatan surga. Nah, setelah menggambarkan keadaan itu, barulah Nabi mengatakan, untuk siapa semua itu? A'addallahu ta'ala, dan Allah persiapkan semua keindahan itu untuk siapa? Yang pertama, liman at'amat ta'am, bagi mereka yang di dunia suka memberi makan. Lihatlah, salah satu amalan paling hebat yang dijanjikan surga adalah memberi makan. Jadi surga itu diberikan kepada yang dermawan, yang selalu memikirkan nasib fakir, nasib miskin. Dia tak tega kalau ada anak yatim yang terlantar. Dia tak tega kalau ibu anak yatim tersebut itu tidak mendapatkan apapun untuk anaknya karena ditinggal oleh suaminya. Maka dia tolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, as-sa'i 'alal armalah wal yatim, orang-orang yang berkeliling-keliling menolong janda dan anak yatim, fahuwa kal mujahid fi sabilillah, maka dia mendapatkan pahala seperti berjihad fi sabilillah. Nanti disambung oleh perawi hadis, dan ketika dia bersedekah untuk janda dan anak yatim tersebut, dia juga dapat pahala kal qaim la yaftur wa kasaim la yuftir, seperti orang yang ibadah malam qiyamul lail tak pernah berhenti, dan seperti orang yang berpuasa tak berbuka puasa. Artinya terus-terusan puasa, terus-terusan puasa. Begitu besar pahala memberi makan. Jadi ini amalan paling hebat, dan kita sudah gambarkan di minggu yang lalu tentang syaitan itu paling keras usahanya agar kita menjadi pelit. Jadi salah satu yang diinginkan syaitan agar kita pelit. Makanya Allah mengatakan salah satu tipu daya syaitan, ya'idukumus syaitan al-faqra. Syaitan itu menjanjikan engkau kefakiran. Jadi syaitan itu selalu membayang-bayangkan kefakiran kepada kita. Kayak mana maksudnya? Setiap kali kita mau bersedekah, maka syaitan akan berkata, ini kalau engkau beri, bagaimana dengan anakmu? Kalau engkau tolong anak yatim itu, bagaimana nanti engkau tak cukup uang untuk SPP anakmu? Kalau engkau tolong janda itu,
Nanti bagaimana dengan isterimu? Ketika kita mau wakaf ke masjid, maka kita menghitung-hitung uang di dalam ATM. Kalau saya wakafkan 10 juta, ini terlalu banyak. Sedangkan 10 juta kita bisa buat garasi mobil, kita bisa tambah beli tanah di belakang. Terus diiming-imingi syaitan tentang kefakiran. Kita takut miskin kalau kita memberi. Makanya bisikan-bisikan syaitan adalah bisikan-bisikan, jangan kasih makan, jangan tolong anak yatim, jangan beri makan fakir dan miskin. Itu bisikan syaitan. Makanya Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini harus melawan. Nanti malaikat yang akan berbisik melawan bisikan syaitan. Apa kata malaikat? Bektat ka fikir kenan, jangan terlalu engkau pikirkan itu, kasih saja, Allah ganti yang lebih baik. Nanti awal bulan engkau sudah keluar gaji lagi, kasih saja. Ingat-ingat janji Allah, barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah tambah. Jadi itu juga dilawan oleh bisikan-bisikan malaikat. Makanya kan kita ini punya dua bisikan. Setiap kita ini punya dua lammah, kata Nabi, lammatul malak wa lammatul syaitan, yaitu bisikan malaikat dan bisikan syaitan. Makanya dalam urusan sedekah itu dibisik-bisik. Kita lihat isi dompet, celeng mau lewat, celengan masjid mau lewat, kan dalam hati kita itu dibisik-bisik, kata syaitan, kasih 1,000 mentang. Kata syaitan 1,000 mentang gaji. Syaitan mengatakan 1,000 saja. Malaikat mengatakan rugi kalau engkau ke masjid cuma 1,000, apalagi cuma Jumaat 1,000, 4 kali Jumaat sedekah ke masjid cuma 4,000, rugi, kata malaikat. Disitulah malaikat mengatakan itu yang 20,000 itu aja, atau yang 50,000. Makanya kadang-kadang kita ragu mau yang mana kita ambil. Itu namanya lammah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini amalan pertama yang akan menyebabkan menjadi penghuni rumah-rumah di surga dengan keindahannya. Yang kedua, wa afsha as-salam, juga suka menebarkan salam. Afsha as-salam, ifsha'us salam, itu ada dua makna. Makna yang khusus, memberi salam. Makna khusus memberi salam. Jadi memberi salam itu sudah kita gambarkan di minggu yang lalu. Itu pahalanya besar. Jadi kemana-mana assalamualaikum, assalamualaikum, baik yang dikenal maupun yang tak dikenal. Dan memberi salam, berjumpa dengan berpisah, tetap disunnahkan memberi salam. Berjumpa dan berpisah disunnahkan memberi salam. Kata Rasulullah, tidak beda pahala salam yang pertama dengan salam yang kedua. Maksudnya, kita kekurangan kita selama ini kalau berpisah tidak memberi salam. Kita hanya memberi salam kalau berjumpa. Padahal setiap kali sudah bicara, ketika mau berangkat tetap sunnahnya assalamualaikum. Jadi ini makna pertama ifsha as-salam, yaitu suka memberi salam. Yang mendengar salam wajib menjawabnya, kecuali uzur. Mana uzur? Sedang di dalam kamar mandi, sedang berwudu, itu uzur memberi salam. Menjawab salam itu boleh tidak menjawab salam. Sedang salat, jangan jawab salam sedang salat. Makna yang kedua yaitu assalam juga bermakna kedamaian. Jadi ifsya'us salam, yang akan masuk surga adalah orang-orang yang menebarkan kedamaian. Apa maksudnya? Di mana dia berada, orang-orang merasa tenang. Di mana dia berada, orang-orang merasa nyaman. Dia memberikan manfaat kepada banyak orang. Kalau kita bertetangga dengannya, maka tidak kita temukan rasa kekhawatiran kita.
Ini namanya menebarkan kedamaian. Kalau dia menjadi salah satu penduduk di dalam satu kampung, dialah yang menyibukkan diri untuk mendamaikan orang-orang di kampungnya. Kemudian dia juga memberikan berbagai macam sumbangsihnya kepada tempat dia tinggal, sehingga orang-orang mengenangnya, ya, menebarkan kedamaian. Karena seburuk-buruknya manusia salah satunya adalah yang menghancurkan kedamaian. Tinggal di kampung jadi provokator. Kalau ada dia, orang ribut. Kalau kita bertetangga dengannya, timbul kekhawatiran, kira-kira rumah kita dicuri atau tidak. Makanya Rasulullah paling marah kepada pencuri yang mencuri di komplek tempat dia tinggal. Rasulullah marah kalau mencuri di mana saja, tapi lebih marah kepada pencuri yang mencuri rumah tetangganya. Maka Rasulullah mengatakan dosanya 10 kali lipat. Padahal dalam konsep Islam, maksiat itu tidak dikali lipat. Yang dikali lipat itu pahala, dosa tidak dikali lipat. Saking sayangnya Allah kepada kita, yang dikali lipatkan itu hanya pahala. 1 kali berbuat baik, 10 kali Allah hitung. Baca 1 huruf Al-Quran, nilainya 10. Semua kebaikan itu minimal 10, maksimal suka-suka Allah. Tapi khusus maksiat yang berbuah dosa, dosanya tidak dikali lipat. Dosa pencuri ya hanya sekedar dosa pencuri. Dosa merampok ya dosa merampok. Setiap kali berzina ya dosanya dosa 1 kali zina, bukan dosa 10 kali zina. Tapi khusus kepada orang-orang yang menyakiti tetangganya, mencuri di rumah tetangganya, maka dosanya 10 kali lipat. Kenapa? Dia telah menghancurkan kedamaian di tempat dia tinggal. Makanya menjadi provokator dalam kampung, nyan but paling bro. Dia ada di kampung, kampung ribut gara-gara dia. Dia fitnah sana, dia fitnah sini, sehingga ributlah orang-orang. Saya pernah mendapatkan satu kenyataan, Pak. Ada seorang perempuan meninggal dunia. Selama hidup beliau ini dikenal suka mengadu domba. Ini kisah nyata dan saya kenal orangnya. Jadi selama hidup beliau dikenal suka mengadu domba. Dari antara satu rumah dengan rumah lain, nanti ada urusan kecil dibesar-besarkan oleh dia, membawa-bawa kabar, sampai ribut kampung gara-gara dia. Meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Meninggal dalam keadaan sakit biasa, bukan kecelakaan, bukan tenggelam, sakit biasa. Tetapi jenazahnya tidak berhenti mengeluarkan darah dari telinga dan mulutnya. Tidak berhenti mengeluarkan darah dari telinga dan mulutnya. Sampai sudah dimandikan pun kain kafan basah dengan darah, padahal cuma sakit biasa. Orang-orang mulai berkata, nyan nging, coba lihat, nyan provokator lang kampung. Jadi sudah jadi bahan bicara umum, karena orang melihat jenazah sudah terbungkus masih penuh dengan darah, dan itu keluar dari tempat terjadinya perkara-perkara yang bisa menyebabkan ghibah, adu domba, yaitu dari mulut dan telinga. Wallahu alam, apa yang Allah inginkan wallahu alam, tapi begitulah keadaan. Mudah-mudahan Allah ampuni beliau, tapi hati-hati dengan menghancurkan kedamaian. Dan hari ini Pak, yang berdamai bisa dihancurkan hanya dengan berita-berita fitnah-fitnah melalui media sosial. Kita ini kan cukup cepat termakan fitnah, dikirim dalam grup WA,
fulan telah melakukan ini dan itu, padahal tidak ada. Sehingga datanglah orang beramai-ramai untuk memukul fulan, padahal fulan tidak melakukan apapun. Begitulah mudahnya memfitnah orang hari ini dengan mengadu domba, memprovokasi. Makanya orang kalau bisa menghindari kejadian itu, malah dia termasuk orang-orang yang mendamaikan, maka dia insya-Allah menjadi penghuni surga. Yang terakhir kata Nabi, amalan terakhir yang ketiga yang disebutkan bisa menyebabkan menikmati surga adalah wasalla bil lail wan nasu niyam, yaitu orang-orang yang salat di malam hari di saat orang-orang sedang tertidur. Mereka bangun di malam hari di saat orang-orang sedang tertidur. Apa yang dimaksud? Yaitu melakukan qiyamul lail. Nah, jadi qiyamul lail ini salah satu amalannya orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail itu banyak ragamnya. Qiyamul lail itu menghidupkan malam. Membaca Quran di tengah malam pun tidak salat, itu juga qiyamul lail. Namun di antara banyaknya model salat, salat mutlak, salat sunnah taubat, salat hajat, macam-macam. Di antara banyak salat di malam hari qiyamul lail, salah satu yang paling direkomendasi oleh Allah adalah tahajud. Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di antara malam bertahajudlah, semoga tahajud itu menjadi amalan sunnah bagimu. Jadi tahajud ini arti dasarnya apa? Tahajjada ya tahajjadu, itu menjauhkan lambung dari kasur, dari ranjang. Itu arti tahajud, menjauhkan lambung dari kasur. Nabi melakukan tahajud selalu setelah diawali dengan tidur. Makanya Nabi habis Isya tidur, bangun di sepertiga malam. Itu salatnya Nabi. Dan Nabi tidak tidur lagi sampai datangnya subuh. Kita tidur sepertiga malam, tidak bangun-bangun lagi sampai duhur. Nabi ke hari Isya kepada sepertiga malam. Kita tidur sepertiga malam, jam 2 baru tidur, tidak bangun-bangun. Bagaimana mau masuk surga? Itu peringati maulid berulang-ulang, bicara tentang Nabi berulang-ulang. Sembahyang subuh hana. Jadi ini mengaku mencintai Nabi, undang penceramah untuk mengatakan tentang cinta pada Nabi, ceramah sampai jam 2 malam. Adanya water sembahyang subuh hana, berkelam cinta Nabi, subuh hana. Apa pelakunya? Jadi hidup dalam kepura-puraan. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, tahajud ini yang dilakukan Nabi kebiasaannya setelah bangun tidur. Makanya tidak disebut tahajud di sisi jumhur ulama kecuali tidur dulu sebentar. Jadi kalau tidak sempat tidur sebentar, itu tidak disebut tahajud, tapi bisa menjadi salat sunnah mutlak, karena mengikuti Nabi. Cuma pertanyaannya, kalau kita berusaha tidur tapi tidak tertidur, apakah terkena penyakit insomnia, tidak bisa tidur, Pak? Atau ada sesuatu? Karena orang kalau mempikiran itu juga tidak bisa tidur, kredit belum bayar, besok ditagih, kemudian ada orang yang macam masalah dihadapi, tidak bisa tidur. Kalau 1-2 pengecualian, kita biasanya tidur, malam itu tidak bisa tidur. Bolehkah tahajud? Dibolehkan, karena itu termasuk uzur yang tidak terduga. Tapi yang tidak boleh, artinya tidak disebut tahajud bagi kita yang bisa tidur tapi tidak tidur-tidur, langsung salat duluan. Itu tidak disebut tahajud, tapi tetap berpahala. Pahalanya menjadi salat sunnah mutlak di tengah-tengah malam. Nah, kenapa sepertiga malam yang dikejar Nabi? Karena Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam. Allah mengabulkan semua permintaan
apapun yang engkau minta ku kabulkan, apapun yang engkau mohon ku dengarkan, semua ku beri, kata Allah, bagi yang berdoa setelah bersujud di hadapan Allah lalu dia berdoa di sepertiga malam. Jadi sepertiga malam itu kapan? Kalau dari maghrib sampai subuh itu 12 jam, maka seperdua malam itu jam 12 malam. Sepertiga jam 12 sampai jam 6 subuh atau jam 5 subuh kita bagi dua lagi, Pak. Berarti jatuhnya sekitar jam 3. Yang dikeren sepertiga malam. Oh, tak sanggup, kita kelelahan, bangunlah mendekati subuh. Berarti kita ngambil yang di 1/6, di 1/5 atau 1/6 malam. Ambil yang mendekati subuh, kira-kira 15 menit lagi, setengah jam lagi mau subuh, salatlah tahajud lebih dahulu. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan amalan ini, suka memberi makan, kemudian menebarkan kedamaian, memberi salam dimanapun, dicintai orang, lalu kemudian suka bangun malam. Ini penyebab kita insya-Allah dimudahkan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah hadis yang kita bahas pada subuh hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.